Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mendatangi Barreskrim Polri pagi tadi. JK tiba di Barreskrim Polri didampingi tim kuasa hukumnya dan langsung masuk ke ruangan. Kedatangan JK ke Mabes Polri terkait dengan laporan atas tuduhan Rismon Sianipar terhadap dirinya. Kasus bermula dari sebuah video yang viral di media sosial. Video tersebut menarasikan tuduhan Rismon kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Rismon disebut menuding JK telah mendanai Roy Suryo CS sebesar 5 miliar rupiah untuk memperkarakan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Atas isu ini Yusuf Kala kemudian membuat laporan ke polisi. Kebakaran melalap lantai 2 ruang kantor Satreskrim Polres Jakarta Barat pagi tadi. Akibatnya berkas penyidikan dan barang-barang yang berada di ruangan penyidik ludes dilalap api. Api dengan cepat membesar dan melalap isi ruangan di lantai 2 Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat, Jalan Dan Mogot, Pesing, Jakarta Barat pagi tadi. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti berkas dan lemari kayu, meja dan bangku membuat api cepat membesar. Damkar segera melokalisir api agar tidak merembet ke ruangan lainnya. 13 unit mobil damkar dan 65 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut. Untuk situasi dalam penanganan. Sementara itu pemirsa, teriknya matahari hingga menyebabkan overtegangan diduga menjadi penyebab meledaknya satu perangkat gardu listrik PLN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Akibatnya listrik di permukiman yang berdekatan dengan gardu harus dipadamkan. Kepulan asap keluar dari gardu listrik yang terbakar di Jalan Menteng Kecil, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Upaya pemadaman oleh damkar sempat terkendala akibat pintu gardu terkunci dan tidak ada ventilasi udara. 10 petugas dan 2 unit mobil damkar berhasil menjinakkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Diduga pemicu kebakaran ini akibat overtegangan arus listrik dan juga kondisi cuaca yang terik matahari. Sehingga membuat salah satu perangkat listrik di dalam gardu meledak dan terbakar. Akibat kebakaran berdampak pada pemadaman listrik di lokasi kejadian. Kebakaran juga melalap sebuah gudang plastik di Jalan Prepedan Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan membuat panik sejumlah pekerja yang berusaha mengevakuasi stok barang yang ada. Petugas damkar yang tiba segera berjibaku memadamkan kobaran api. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin pengolahan bahan plastik yang tidak terpakai. Selang 1 jam api bisa dijinakkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran sektor Kalideres diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Ya, pemirsa, proses pencarian lahan untuk membangun rumah susun di kawasan Tanah Abang sempat terhambat ormas. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan salah satu pemimpin ormas Hercules pun sempat berdebat. Saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini, ya. Jadi bukan untuk pengembang dan sebagainya. Elit itu untuk mengelola, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan. Perdebatan terjadi antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Marwarar Sirait, dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP. Marwarar pun tekankan tidak takut terhadap ormas. Mau tanya Pak Dirut, jadi kendalanya apa? Kalau ini punya negara, punya kekuatan hukum tetap, problemnya apa lagi Pak? Adalah ormas ini menempati pada saat ini secara ilegal Pak. Ini saya menganggap bahwa ini hukumnya udah beres ya? Udah Pak. Jamin ya? Ini berarti masalah keberanian kan? Ya. Masalah ketegasan ya? Ya sudah, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian? Tak hanya di stasiun Tanah Abang, lahan milik PT KAI di stasiun Pasar Senen juga dikuasai ormas. Selain 2 stasiun ini, ARA juga mengecek lahan KAI di Bandung, Jawa Barat. Ya, pemirsa, perhatian kepada Anda pemilik mobil pribadi karena Anda kini tidak bisa lagi memborong BBM bersubsidi. Pemerintah menetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per hari.
Langkah tersebut diambil guna mengendalikan konsumsi energi di tengah dinamika global sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Akhir Desember 2026. Lalu bagaimana dengan BBM bersubsidi? Demikian, terima kasih. Pemerintah menetapkan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi maksimal 50 liter per hari bagi kendaraan pribadi. Kebijakan ini berlaku selama 2 bulan ke depan atau hingga akhir Mei 2026. Ketentuan tersebut mengacu pada surat edaran BPH Migas yang mengatur secara rinci BBM untuk berbagai jenis kendaraan. Tapi secara umum 50 liter itu yang untuk Pertalite dan untuk solar, biosolar. Tetap mengacu ke edaran atau surat yang ada? Berdasarkan mengacu itu dan itu akan berlaku untuk 2 bulan. Menurut pemerintah, pembatasan didasarkan kepada kapasitas tangki kendaraan pribadi yang kebanyakan tidak sebesar kendaraan angkutan barang. Oke, kalau tanggapan saya mungkin perlu dikaji ulang ya, karena mungkin di beberapa sarana ada yang baik, tapi bagi untuk orang-orang pengirim logistik, untuk kendaraan umum, kayak gokar segala macam kurang sih. Kalau saya sebagai pegawai swasta yang memang kerjanya mobile, kebenaran saya marketing, kayaknya sih cukup sih segitu, nggak terlalu berpengaruh banget. Selain itu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini juga sebagai upaya pemerintah mendorong masyarakat agar membeli bahan bakar minyak dengan wajar. Tim Liputan iNews melaporkan. Memanasnya kondisi ekonomi global mendorong pemerintah mengkaji efisiensi anggaran. Salah satunya adalah melalui rencana pemotongan gaji pembantu presiden alias para menteri. Tekanan ekonomi global mulai terasa ke dalam negeri. Pemerintah kini mengkaji langkah efisiensi anggaran, salah satunya dengan memotong gaji menteri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut gaji menteri berpotensi dipangkas hingga 25%. Namun angka ini masih sebatas perkiraan dan belum menjadi keputusan final. Kalau DPR saya nggak tahu, kalau menteri sih nggak apa-apa, kali ini kita lihat kebijakan presiden seperti apa. Tapi kalau gaji Bapak dipotong gimana Pak? Apa-apa, kan banyak duitnya. Tapi udah potong berapa misalnya? Ya saya kan nggak tahu. Kira-kira berapa Pak kena potongnya Pak? Kayaknya 25% deh. Gaji menteri udah ada pembicaraan DPR. Belum tebak. Kalian nebak saya. Saya tebak kira-kira 25%. Opsi memotong gaji pembantu presiden dipertimbangkan seiring tekanan global mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga ketidakpastian pasar keuangan. Pemerintah berupaya menjaga APBN agar tetap sehat dengan menekan belanja yang dinilai masih bisa diirit. Saat ini gaji menteri berkisar di angka 18 juta rupiah per bulan. Jika skenario pemotongan diterapkan, nilainya bisa turun menjadi sekitar 14 juta rupiah. Meski demikian, gaji bukan satu-satunya komponen. Menteri juga mendapat fasilitas negara untuk menunjang tugas mereka seperti rumah dinas, kendaraan, hingga biaya kegiatan. Hingga saat ini wacana pemotongan gaji menteri masih dalam kajian mendalam agar keputusan ini tidak mengganggu kinerja pemerintahan nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, saat negara lagi irit anggaran sampai mau potong gaji menteri, tapi Pemprov Kalimantan Timur malah justru mau merenovasi rumah dinas gubernur. Biayanya fantastis, mencapai Rp25 untuk mengganti toilet, sofa rusak, dan televisi. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud kembali menjadi sorotan. Usai heboh soal anggaran mobil dinas 8 miliar, kali ini Rudi disorot mengenai anggaran renovasi rumah dinas yang mencapai 25 miliar. Renovasi rumah dinas berbiaya besar dinilai tidak sensitif di tengah upaya pemerintah irit-irit anggaran. Rudi Masud beralasan renovasi perlu dilakukan karena rumah dinas tidak digunakan 10 tahun. Tidak ada televisi, sofa rusak, dan lampu tidak memadai. Ia juga menyebut anggaran 25 miliar mencakup rumah dinas gubernur dan wakil gubernur. Dan itu rumah dinasnya bukan hanya gubernur, tapi juga wakil gubernur. Kalau rumah dinasnya gubernur itu berbarengan dengan pertama adalah pendopo untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, kabupaten kota sampai masyarakat dan Sebelumnya beberapa waktu lalu Rudi Masud juga menuai kritik luas atas pengadaan mobil dinas seharga 8,49 miliar. Usai jadi sorotan, Rudi akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah itu ke penjual. Tim Liputan iNews melaporkan.